Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maya yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan memahami tentang kajian Semangat Luar Biasa untuk Menjadi Kaya oleh Habib Novel Alidrus. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan selamat menikmati video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti malas ini sangat buruk. Ya, sangat buruk. Nah, apa yang membuat kita malas? Biasanya adalah pikiran-pikiran yang buruk. Pikiran-pikiran yang enggak baik. Pikiran-pikiran yang penuh prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang membuat kita bersemangat adalah pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang selalu membuat kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias kalau bahasa kerennya, semangat identik dengan optimis, sementara malas identik dengan pesimis. Ya, identik dengan pesimis. Contoh. Ya, contoh. Kalau kamu saya bawain buku 10, tolong jualkan. Saya kasih untung satu buku 10.000. Begitu kamu lihat, mau saya jual kemana? Siapa nanti yang mau beli? Apa ada yang mau beli? Hasilnya apa? Nerimanya dengan semangat atau dengan berat? Berat. Kemudian setelah itu segera dijual atau diletakkan? Diletakkan. Kenapa begitu? Karena sudah berpikiran jelek. Dia berpikir nggak ada yang akan beli, susah untuk menjual, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka setelah itu geraknya adalah sesuai pikirannya yang buruk. Tapi beda kalau orang yang bersemangat. Dikasih buku 10, tambah nanya, masih ada stoknya enggak? Ya, masih ada stoknya atau tidak? Dia nggak tahu nih 10 laku atau tidak. Tapi dia berpikir kalau habis, ya, kemudian repeat order, stoknya masih ada atau tidak. Dia nerimanya dengan senang, kemudian dia akan bersemangat untuk menawarkan kepada siapapun yang dia temui. Nih beli, nih beli, nih beli, nih beli, nih beli, dan seterusnya. Nah, kalau nggak semangat, nggak akan berhasil. Kalau bersemangat akan berhasil. Karena itu kunci untuk menggapai semua keberhasilan adalah al-himmah. Karena itu dikatakan al-himmah matiyatul mu'min. Himmah itu adalah kendaraannya seorang mukmin. Himmah, semangat itu kendaraannya seorang mukmin. Bagaimana akan sampai tujuan dengan cepat kalau jalan kaki? Ya, kalau jalan kaki. Kalau berangkatnya naik buruk, nanti sampai tujuannya cepat, kan begitu. Berarti kalau kita pengen cepat sampai tujuan, kita harus punya semangat yang luar biasa. Semangat yang besar. Karena itulah contoh dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada' itu bicara di hadapan 120.000 sahabat tanpa speaker, tanpa loudspeaker, tanpa mic, di hadapan 120.000 sahabat kurang lebih radhiyallahu taala anhum ajmain. Pertanyaannya, apakah bisa sampai didengar secara normal, ya? Apakah bisa sampai didengar suara kita di hadapan 120.000 orang tanpa mic, tanpa pengeras suara? Normalnya bisa didengar enggak? Tidak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW terlepas dari mukjizat, ya, terlepas dari mukjizat, ngajarin yang semangat. Sampaikan saja, niatkan semuanya bisa dengar. Makanya beliau berkata, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Jadilah kalian wakilku menyampaikan kepada orang lain walaupun cuma satu ayat. Dikasih kemuliaan semuanya, kamu jadi wakilku. Kamu jadi wakilku. Bayangkan, mewakili Nabi Muhammad SAW. Berbicara atas nama Nabi Muhammad SAW. Langsung Rasulullah yang bilang, "Ballighu anni." Ya, kamu jadi wakilku, sampaikan pada orang lain meskipun satu ayat. Hasilnya, semangat Nabi Muhammad SAW, maka seruan dakwah Nabi SAW sampai ke Indonesia. Betul. Sampai ke Papua, sampai ke Amerika,
sampai ke kita setelah 1400 tahun lebih. Kita nggak kenal Nabi Muhammad SAW, nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar Nabi Muhammad SAW, belum pernah lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita bisa senang, cinta, ikut setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Punya semangat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Di Mekah nggak ada orang, disuruh manggil orang, gimana itu? Nggak ada orang, suruh manggil orang. Maka Nabi Ibrahim ya berdoa, ya Allah, aku yang menyeru, engkau yang menyampaikan. Ya, aku yang menyeru, engkau yang menyampaikan. Sampai enggak itu seruan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampai hari ini orang berangkat haji, orang berangkat umroh, ya umroh tanpa henti, nyambung haji. Karena apa? Karena semangat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti punya semangat besar penting atau enggak penting? Penting atau enggak penting? Lah semangatmu apa? Semangatmu apa? Nanya itu. Jangan takut jadi orang kaya. Jangan takut jadi orang kaya. Suruh jadi orang kaya kok takut. Apa ya bisa? Itu namanya takut jadi orang kaya. Ya, dan jangan senang jadi orang miskin. Dan jangan senang jadi orang miskin. Meskipun ya kita memang benar-benar miskin. Artinya punya semangat, kudu sugih aku. Ya, saya harus kaya. Kenapa saya ngomong begini? Karena kebanyakan kita ini sekarang mudah sekali putus asa. Mudah putus asa. Masya Allah. Misal nih, yang kuliah semester 7. Nggak lama sudah deket wisuda. Tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia. Semoga panjang umur semua. Orang tuanya meninggal dunia dan dia nggak pernah kerja. Semuanya disuplai sama orang tua. Sementara itu orang tuanya nggak punya warisan. Dan ternyata meninggalkan hutang yang banyak. Begitu dilihat sama temannya, ngelentruk. Loh, kenapa kamu kok seperti itu? Jawabannya, tamat kuliahku. Saya nggak bisa kuliah lagi. Loh, kenapa begitu? Nggak punya dana, hutang banyak. Saya harus tinggalkan bangku kuliah ya demi cari duit buat bayar hutang. Itu pun belum tentu hutangnya bisa lunas. Ini orang yang nggak bersemangat. Ya orang yang nggak bersemangat. Beda orang yang semangat. Ya beda orang yang semangat. Saya punya Allah. Saya punya Allah. Saya akan tunjukkan sama orang tua saya di alam barzah sana. Kalau anaknya selama ini betul-betul dididik oleh orang tuanya dengan baik. Bapakku nggak salah didik aku. Pak, tontonan Pak. Nggak sampai 1 bulan hutangmu akan kulunaskan semua. Masya Allah, lanang iki. Ini namanya laki, semangat. Ya bersemangat. Lah, kalau kamu kumpul sama orang yang nggak punya semangat, isinya curhat tok. Mas, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan santri Ramadan nggak ada yang model begini. Ya, isinya tuh kalau duduk sama teman curhat, urip kok koyong ini. Ya, hidup kok seperti ini. Masya Allah. Baru kemarin saya dapat rezeki, hari ini ditipu 2 kali. Baru kemarin dapat rezeki, hari ini ditipu 2 kali. Masa kalah sama bayi? Nggak ada bayi curhat. Pernah jadi bayi, pernah? Kita waktu bayi nggak pernah curhat loh. Terus ngomong sama temennya, sama bayi. Ditanya, ngapain tadi? Hei bayi-bayi ngapa? Barusan ngomong, tadi belajar berangkang jatuh, jadi nggak mau belajar berangkang lagi. Ada bayi begitu? Nggak ada. Yang ada bayi jatuh, nangis. Dia nangis, tapi bangun, jalan lagi. Betul? Semangat itu. Dari kecil, dari bayi kita udah diajari semangat. Lah kok sekarang baru ditipu 2 kali, sudah nangisnya tiap hari, diinget-inget terus. Aku ditipu. Bahkan ketemu siapapun, aku ditipu. Nggak ada aksi untuk menghasilkan, yang ada aksi untuk meratapi.
Ini namanya orang nggak punya semangat. Makanya saya tidak mau kumpul sama orang yang nggak punya semangat. Ya ketemu boleh. Ya karena tugas kita kan menyemangati. Berarti ketemu boleh. Kalau kumpul, no way. Karena nular. Ya nular. Karena itu dikatakan kalau kamu pengen jadi orang yang berhasil, nomor 1, ar-rafiq qabla at-tariq. Cari teman sebelum jalan. Ar-rafiq qabla at-tariq. Cari teman sebelum jalan. Teman yang bagaimana? Ya coba gini, saya mau nanya. Kamu pergi keluar kota, saya kan sopir nih. Sopir. Kok ngajak misalnya? Ya, ngajak temen namanya Fulan. Ternyata dia hobinya masuk mobil kena AC tidur. Pertanyaan saya, sebagai supir yang tangguh, apakah saya kuat perjalanan 7 jam ditemani orang yang ngantuan? Enggak kuat. Yang ada apa? Saya ketularan ngantuk. Apa gini? Apalagi pakai model begitu, Masya Allah. Banyak adegan begitu saya saksikan di mobil saya. Yang ada ya langsung masuk rest area, ayo ngorok bareng. Ketularan. Ketularan ngantuknya. Ketularan kan? Ngantuknya. Karena itu cek, saya kalau di dekat saya ada orang yang wajahnya nggak enak gini, mesti saya marah. Wajahmu, mesemo. Udah sama-sama mesemo gitu ya. Karena nanti ngerusak hati saya, terpengaruh jadi suntuk, lemes. Makanya hei kaum wanita, oknum wanita, bubarkan majelis yang namanya curhat dimanapun kamu lakukan. Kamu mulai sekarang upload ya di TikTokmu, IG-mu, YouTube-mu, Facebook-mu dengan kalimat tidak terima curhat. Nah, selesai. Loh, kita kan sahabat. Kita kan apa namanya itu? Bestie. Kita kan bestie. Justru karena bestie, mari kita jalan bersama tanpa curhat tentang isi hati. Nah, itulah namanya bestie. Ya, jalan bersama tanpa curhat tentang isi hati. Karena ketika engkau bersama aku, segala luka dan derita sirna saat itu juga. Masya Allah. Itu baru namanya bestie. Orang linggih ngobrol. Aduh, raceto. Paham? Itu enggak jelas, raceto. Jadi siap bubarkan majelis curhatmu itu? Dimanapun siap? Ya, tetap sama temannya oke, tapi gak ada curhat-curhatan. Makanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus sudah umumkan sejak dahulu kala, saya tidak terima curhat. Mau curhat sama Mas Anto sana di pos. Kalau dulu Mas Edwin almarhum ya, sana sama Mas Anto di pos. Dia kuat terima curhat. Kalau saya tidak kuat terima curhat. Ayo seneng bareng. Loh, tapi kan jangan cuma seneng bareng, sedih juga bareng. Oke, sedih bareng, tapi sedih karena Allah. Sedih nangis akan dosa-dosa. Oke. Ya, sedih karena sholatnya kurang khusyuk. Oke. Tapi kalau sedih karena kamu begitu, PN sedihmu. Ya, jangan tularkan pada yang lain. Aku akan bawa kebahagiaan untukmu. Boleh kamu datang bawa kesedihan, diam saja, enggak usah kamu ceritakan, akan kutumpahkan bahagiaku kepadamu. Lah ngono. Jangan sini, ku terima sedihmu, yuk sedih bareng. Kan ya enggak oke, mestinya satu sedih, satu menghapus kesedihan. Dengan cara apa? Enggak usah dibayas, yuk keluar makan, cari yang halal. Ini kalau mas-mas dibilang cari yang halal, beda persepsi ini. Masya Allah, siap Bib cari yang halal. Ya, siap cari yang halal, untuk dihalalkan maksudnya ya. Udah siap nikah kan? Sudah? Udah belum? Oh, ya lanang nggak siap kayak medeni itu ya. Siap perkara nantinya kapan? Wallahu a'lam. Yang punya semangat. Contoh-contoh semangat. Ya, ini contoh-contoh semangat. Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu sudah raja, seperti yang sering saya sampaikan. Sudah raja. Tapi mintanya sama Allah apa?
beri aku kekuasaan yang setelah itu tidak boleh ada satu manusia pun yang punya kekuasaan seperti kekuasaanku. Masya Allah. Tinggi semangatnya. Semangatnya tinggi. Sampai-sampai semangat itu tiba di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tiba di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasul mengatakan, itu setan sudah saya taleni, saya tangkap. Saya pengen kalian bisa melihatnya. Tapi saya ingat doanya saudaraku Sulaiman. Maka dia saya lepaskan. Hormatnya Nabi Muhammad SAW pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semangatnya Nabi Sulaiman itu nyampe dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah berapa ribu tahun ya. Setelah berapa ribu tahun. Semangat. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang ngelokro. Ya, nggak punya semangat. Nabi Zakaria alaihissalam yang kemarin saya sampaikan, hunalika da'a Zakaria rabbah, umur 90 atau 95 atau 100 tahun khilaf ahli tafsir ya. Jangankan kok ahli tafsir. Usia orang tua kita saja kita khilaf. Ya, orang tua kita ini kan dulu hidup belum ada sensus penduduk yang betul. Sehingga kalau ditanya lahirnya kapan Pak gitu ya, pas zaman Jepang gitu. Gitu kan ya, Simbah yang putri yang kakung kan, yang putri lahirnya kapan? Kalau pas ono banjir gede gitu ya. Banjir gede di kampungnya, lah siapa yang tahu gitu ya. Ya, banjir besar tapi di kampungnya, kapan itu? Ya, enggak ada yang tahu. Susah itu. Baru yang kira-kira 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Bayangkan ini zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Terus ulama suruh memastikan usianya berapa, enggak ada pencatatan. Ya enggak ada pencatatan yang sampai sekarang. Jadi ya menurut riwayat yang ada sekitar 90 sampai 100 tahun dengan berbagai perbedaan pendapatnya. Intinya begini loh, menurut logika, istrinya enggak mungkin bisa hamil. Istrinya enggak mungkin bisa hamil. Dan Nabi Zakaria udah terlampau tua gitu. Udah terlampau tua. Tapi begitu lihat trigger, ada pemicu. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita solihah bukan nabi, bisa dapat makanan, Masya Allah ya disebut makanan muncul. Kok ya munculnya pas tuh. Disebut makanan, gagal fokus ini ya. Ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dapat makanan di mihrabnya, Nabi Zakaria nanya, dari mana gitu? Min indillah, dari Allah. Innallah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah rezeki pada siapapun yang dia kehendaki, enggak pakai hitung-hitungan manusia gitu loh. Enggak bisa dihitung oleh manusia. Kalkulatormu enggak bisa dipakai. Semua AI-mu ya enggak bisa dipakai. Chat GPT-mu enggak ganggu. Ya, chat GPT itu ya, enggak ganggu. Kamu pakai teknologi model apapun untuk mengkalkulasi rezeki satu hamba, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa. Walaupun orang itu kamu kurung di ruangan, kamu enggak akan bisa menentukan rezekinya. Karena Allah punya cara sendiri mendatangkan rezeki pada hambanya. Disitulah Nabi Zakaria alaihi salam muncul semangatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dapat trigger semacam itu langsung angkat tangan. Ya langsung angkat tangan. Semangat ya semangat. Kenapa alhamdulillah kita bisa bersemangat? Jawabannya sederhana, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semangat. Dan ternyata kalau kita pelajari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan perjalanan hidupnya manusia-manusia sukses itu, kekuatan utamanya itu ada himmah. Pada semangat. Himmah. Lah himmah inilah himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangatnya orang-orang soleh itu dengan semangatnya bisa nyabut gunung. Ya gunung itu bisa dicabut dengan himmah, dengan semangat. Angin itu bisa diperintah dengan izin Allah berkat semangat. Hujan itu bisa dipindah dengan izin Allah berkat semangat. Himmah. Ya. Makanya Nabi Zakaria langsung andalannya bukan manggil istrinya, "Dek," yo. Enggak begitu. "Ayo kita usaha lagi, Dek." Enggak begitu. Enggak, kan harusnya pengen punya anak yang dikejar itu ya. Betul ya?
Lawang itu nggak masuk akal, nggak mungkin. Yang satu udah 65-70 tahun, yang satu 90-100 tahun. Gimana itu mau mengusahakan secara biologisnya? Maka Nabi Zakaria langsung menggunakan satu hal di luar semua ilmunya manusia untuk produksi anak. Apa itu? Doa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Minta sama Allah Ta'ala. Dikasih enggak? Dikasih. Karena semangatnya luar biasa. Dikasih. Nabi Musa alaihissalam semangatnya menyelamatkan Bani Israel. Dikejar sama Fir'aun sampai tepi laut. Coba kalau enggak punya semangat, apa kalimatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mohon maaf, saya udah memperjuangkan Anda. Tapi kenyataan pahit harus kita telan. Di depan adalah samudra, di belakang Fir'aun dan bala tentara. Jadi silahkan ambil pilihan, mati di laut atau mati bersama Fir'aun. Dihajar Fir'aun, mana pilihan Anda? Yang mana kira-kira itu? Kalau Nabi Musa nggak mungkin begitu ya. Nggak seperti itu. Tenang. Kok bisa tenang? Himmah, punya semangat. Ketika berjalan tuh jalannya dengan himmah, dengan semangat. Karena semangatnya itu dicantolkan kepada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambungkan pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, himmahnya. Jadi kalimatnya cuma satu. Ketika kaumnya mengatakan sungguh kita akan terkejar. Jawabannya kalla. Loh, kita ini sungguh akan terkejar loh. Kalla, enggak mungkin. Coba ini, kamu kalau jadi umatnya saat itu, stres gak? Iki karepe piye to ya? Misal ini Habib Novel bawa kalian, misal aja ya. Nah, kemudian dikejar sama Fir'aun. Tampak sudah pedang terhunus, tombak sudah diangkat, anak panah udah siap sudah dilepaskan gitu ya. Kuda-kuda yang handal sudah mengejar. Ini kamu sama saya jalan kaki ketemu laut. Terus kamu ngomong, Bib, cedak loh Bib. Bib, please Bib, solusi Bib. Fir'aun Bib, bala tentara Bib, pasti kekejar Bib, cedak Bib. Suara kuda, terus saya ngomong, orang mungkin. Gak mungkin, tenang no pikirmu, gak mungkin. Kamu akan mengatakan gimana? Piye Bib kira cetok. Habib Novel gak jelas ini. Oh sudah begini kok jawabannya mana? Kalah, gak mungkin. Bib yang logis. Betul ya? Yang logis. Kamu kan sudah dididik. Nabi Musa kan dididik di kerajaan Fir'aun dari bayi. Diajari strategi militer. Diajari semua ilmu. Oleh guru-guru yang ada di istana. Ayo toh pakai ilmumu, jelaskan gimana caranya lolos. Gimana caranya selamat? Yang pakai akalnya. Gunakan kemampuanmu, tunjukkan kehebatanmu. Nabi Musa enggak ngomong begitu. Kalla inna ma'iya rabbi. Allah bersama aku, tenang.